Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Sido untuk melihat bagaimana potensi kedepannya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang melaporkan rugi bersihnya membengkak 900% lebih. Apakah saham ini masih layak untuk kita entry atau sebaiknya kita hindari? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Baca. Saham Baca hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 159. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini saham Baca memang trennya mulai bergerak naik. Dan jika kita perhatikan tren secara keseluruhan, dari tahun lalu Baca trennya bergerak sangat downtrend. Jadi setelah turun di bawah garis EMA 50 dan 150, Baca terus bergerak turun dan garis EMA 50 pun langsung berpotongan dan mengarah ke bawah. Dari akhir tahun sampai bulan Juli awal bisa kita lihat Baca masih berada di bawah garis EMA 50. Setelah menyentuh sekitar harga 125, Baca mencoba untuk bangkit. Sempat rebound, mencoba break garis EMA 50, gagal break, turun. Dan satu minggu terakhir ini bisa kita lihat secara tren Baca sudah naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini memang terkonfirmasi bahwa garis downtrend Baca telah patah. Dan ada potensi untuk mencoba bergerak naik. Tapi dalam satu minggu terakhir ini mencoba untuk naik di atas harga 160, Baca masih belum berhasil break. Dan 2 hari terakhir candlenya juga menurut saya masih kurang bagus. Sedangkan untuk garis MACD saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi secara teknikal memang Baca menarik untuk masuk watchlist, karena ada potensi untuk melanjutkan kenaikan apabila berhasil break harga 160, atau masih bisa hold selama garis EMA 50 tidak dilewati. Tapi hari Jumat kemarin keluar pemberitaan bahwa Bank Capital atau Baca melaporkan rugi membengkak 932%. Jadi laporan keuangannya malah melaporkan rugi yang makin membesar. Dan jika kita baca informasi ini lebih lanjut, manajemen Bank Capital menyampaikan rugi komprehensif perusahaan naik dari 13,39 miliar menjadi 111,6 miliar. Dan jika kita baca di sini lagi, pasalnya bank yang pemegang sahamnya terbesar itu masyarakat 61,82% hanya mampu meraih pendapatan tabungan 291,93 miliar, turun tajam dibandingkan periode yang sama sebesar 460,42 miliar. Jadi menurut saya untuk saham-saham yang pemegang saham terbesarnya itu masyarakat, kita harus hati-hati. Kalau bisa ya dihindari. Jadi walaupun 61% tidak terlalu besar dibandingkan ada saham-saham yang 70, 80, ada yang 100%, tetap saja menurut saya ini lumayan tinggi. Jadi apabila teman-teman mau entry sebenarnya masih bisa, tapi harus sangat disiplin untuk saham-saham seperti ini. Dan dari data broker saham memang terlihat asing 2 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi, tapi jumlahnya tidak terlalu besar. Dan hari Jumat kemarin pun terlihat ada sedikit distribusi. Jadi secara teknikal Baca memang layak untuk masuk watchlist karena ada potensi untuk bergerak naik apabila berhasil break dari harga 160. Tapi dari laporan keuangan dan dari pemegang saham kita harus sangat hati-hati. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebenarnya masih bisa entry apabila Baca berhasil break harga 160 dengan target berikutnya itu di 175 sampai 180. Tapi apabila ternyata ada perubahan arah atau ada pemberitaan baru untuk saham ini, sebaiknya secepatnya take profit atau cut loss, karena resiko menurut saya lumayan besar untuk saham ini. Dan berikutnya saya akan coba menganalisa saham CIMB Niaga. Bank CIMB bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih naik 2% lebih ke harga 185. Dan secara tren bisa kita perhatikan ini trennya sudah mulai bergerak tren. Jadi sebelumnya Bank CIMB juga trennya sempat bergerak downtrend, turun di bawah garis EMA 50 dan 150, tapi bisa kita perhatikan di sini, Bank CIMB masih kuat berada di atas support psikologisnya di harga 1000. Jadi setiap kali menyentuh harga 1000, Bank CIMB masih bisa bertahan.
Dan 1 minggu terakhir ini berhasil break garis EMA 50 dan 150. Satu trennya terus bergerak naik. Apalagi garis EMA 50 yang sebelumnya berpotongan dengan garis EMA 150 dan bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik kembali. Jadi menarik untuk dipantau karena secara tren mulai ada tanda-tanda kenaikan kembali. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini berpotongan dan mengarah ke atas. Bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 2% lebih hari Jumat kemarin, ada akumulasi asing juga masih terus akumulasi saham BNGA atau CMB Niaga ini. Jadi menarik untuk dilihat karena CMB Niaga saya lihat ada potensi untuk naik mengetes harga 1100 minggu depan. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di 1150. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 1000 atau malah di sekitar garis EMA 50 150, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Berikutnya saya akan coba menganalisa saham MDKA. Saham MDKA hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 4070. Dan 1 minggu terakhir ini jika kita lihat trennya mulai bergerak sideways kembali setelah gagal naik melewati garis EMA 50 dan 150. Jadi garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 4140, garis EMA 50 di sekitar harga 4170. Jadi beberapa minggu lalu MDKA sempat rebound dari support 3450 dan terus bergerak naik. Tapi bisa kita lihat setelah bergerak naik mencoba break garis EMA 50 150, gagal break dan mulai bergerak sideways. Jadi support saat ini tetap di 3800 dan garis MACD saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih kemarin ada akumulasi. Asing juga 2 hari terakhir jika kita perhatikan mulai masuk akumulasi saham MDKA. Jadi dari data yang kita dapat menarik juga untuk lihat MDKA karena saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 dan 150 kembali minggu depan. Ingat selama masih gagal break, MDKA trennya belum bergerak tren. Tapi apabila teman-teman pantau 1 minggu ke depan berhasil break garis EMA 50 dan 150 plus mulai ada akumulasi kembali, maka MDKA akan mulai bergerak uptrend kembali. Dan apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di 4500. Jadi saat ini MDKA apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah di sekitar 3500, masih bisa di hold walaupun gagal break garis EMA 50. Walaupun gagal break, selama masih kuat di 3800, trennya menurut saya masih oke untuk di hold karena masih ada potensi untuk rebound kembali dan mencoba break garis EMA 50 dan 150. Berikutnya saya coba analisa saham UNVR yang hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 4720. Bisa kita lihat di grafik, UNVR hari Jumat kemarin mencoba kembali naik di atas garis EMA 50. Jadi sempat pada tanggal 27 UNVR turun lumayan dalam, tanggal 28 langsung turun di bawah garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat walaupun turun lumayan dalam, UNVR saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 4480. Selalu saya jelaskan apabila sebuah saham masih kuat berada di atas garis EMA 50 150, secara tren dia belum bergerak downtrend. Jadi walaupun sempat turun tajam, selama masih kuat di garis EMA 150 masih ada potensi untuk bertahan dan rebound. Dan bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini UNVR masih bisa rebound dan mencoba kembali break garis EMA 50. Tapi ingat walaupun naik 2% lebih dan candle berada di atas garis EMA 50, ini belum terkonfirmasi break. Apabila ternyata minggu depan gagal break, maka UNVR akan bergerak sideways dan turun kembali mengetes garis EMA 150. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak sideways. Untuk UNVR bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga masih terus akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi walaupun UNVR 1 minggu terakhir ini pada tanggal 27-28 sempat turun lumayan dalam, tapi asing terus masuk akumulasi dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya UNVR menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman mau entry pun masih bisa apabila Senin depan terkonfirmasi UNVR berhasil break harga 4700 atau di garis EMA 50 nya. Jadi apabila berhasil naik di atas harga 4700, kita bisa swing trade dengan target take profit tetap di harga 5000. Karena bisa kita lihat harga 5000 sampai saat ini masih kuat menahan kenaikan dari UNVR. Setiap kali menyentuh harga 5000 berusaha untuk break, selalu gagal break dan mulai bergerak turun.
Jadi bisa pertimbangkan untuk swing trade apabila memang ternyata welfare kembali gagal break harga 5.000. Atau mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati, juga masih bisa apabila teman-teman entry di sekitar garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman beli di harga bawah, trailing stopnya itu di garis EMA 150. Selama garis EMA 150 tidak terlewati, maksudnya welfare trennya masih aman untuk tren jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.